Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mediana Putri. Di video kali ini, insya Allah aku mau ngebahas tentang apa aja sih dokumen yang perlu kita siapin untuk umroh mandiri, dan step by stepnya itu kayak gimana sih untuk melakukan umroh mandiri. Nah, kalian tonton ya video ini sampai selesai. Insya Allah aku bakal ngebahas dari A sampai Z-nya untuk umroh mandiri, agar teman-teman semua nanti tahu. Agar teman-teman semua nanti bisa kebayang, oh kayak gitu ya persiapannya, gitu ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman untuk video ini, karena aku pernah beberapa kali melihat video tentang orang yang secara tidak langsung menjelekan orang-orang yang umroh mandiri gitu kan ya. Di sini aku disclaimer dulu bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah umroh mandiri dan membuat konten tentang umroh mandiri ini, kita tidak memaksa, kita tidak menghimbau semua orang untuk melakukan umroh mandiri, sama sekali tidak ada. Kita di sini hanya berbagi pengalaman, kita hanya sharing. Jadi memang kita ini berbagi informasi untuk orang-orang yang memang minat untuk melakukan umroh mandiri. Seperti aku dan suami kemarin gitu kan. Sama sekali kita tidak ada mengharuskan atau menghimbau harus umroh mandiri, apalagi untuk yang misal untuk lansia seperti itu ya. Untuk yang memang mempunyai keterbatasan yang lain-lain, kita sama sekali tidak menyuruh gitu ya. Jadi memang ini pure, kita itu hanya sharing pengalaman kita, dan mudah-mudahan memang bisa menginspirasi untuk yang sudah ada niatan umroh mandiri dan dianya sendiri pun sudah mengukur dirinya, mengukur diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa. Karena memang kita sendiri pun tidak menyarankan untuk orang-orang yang termasuk golongan yang kurang mampu, seperti misal anak-anak yang misalkan di bawah umur atau yang lansia seperti itu, kita tidak menyarankan. Tapi memang kami di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi informasi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang sudah mempunyai kesiapan mental untuk umroh mandiri ini. Oke, untuk hal yang pertama, hal yang perlu dipersiapkan itu apa sih? Yang pertama, itu pasti niat. Niat kita itu harus kuat banget ya. Karena umroh ini bukan sekedar bukan sekadar kita pergi ke luar negeri ya, tapi benar-benar ibadah yang sangat sakral gitu ya. Jadi pertama niat memang ibadah kita dulu yang kuat, ya Allah gitu kan. Hamba ingin umroh, hamba benar-benar ingin beribadah di rumahmu, di Baitullah, tolong undang kami. Jadi hal pertama yang diminta itu adalah undangannya dari Allah. Kita minta diundang oleh Allah ke sana. Yang kedua, setelah niat itu pasti ada actionnya dong ya. Actionnya itu adalah yang kedua itu bikin paspor. Banyak yang udah pengen umroh tapi bikin paspor aja belum ya kan. Ya mulailah kita bikin paspor, karena paspor itu seperti kunci, seperti pintu gerbang untuk kita bisa pergi ke luar negeri gitu kan. Kalau memang tujuan pertama kita langsung umroh ya alhamdulillah gitu kan ya. Jadi bagi yang memang masih pelan-pelan gitu ngumpulinnya, bisa bikin paspor mulai dari sekarang. Silahkan download aplikasi M-Paspornya dan mulai cari waktu untuk bikin paspornya kapan. Yang ketiga, kalau paspornya udah ada, waktu itu sih pengalaman aku udah mulai cari-cari tiket ya, udah mulai cari-cari tiket pesawat. Aku mulai cari tiket pesawat buat umroh itu jujur aja udah dari jauh-jauh hari, dari bulan Januari, Februari gitu ya, tahun 2025. Itu kayak setiap hari udah mulai mantengin gitu ya, oh harga tiket tuh sekian ya, oh kalau maskapai ini tuh rata-rata rate-nya tuh sekian. Semuanya kita pelajari dan akhirnya kita carilah gitu, kira-kira maskapai apa yang cocok sama kita, yang jam penerbangannya juga sesuai sama jadwal kita gitu, jam landingnya juga pas nanti di Mekah atau Madinah ya juga sesuai dengan keinginan kita. Jadi aku mulai mencari tuh yang mana sih yang cocok gitu kan.
Nah, selanjutnya itu kita mulai memilih hotel. Karena aku waktu pas kemarin itu selalu cek di aplikasi ya, di Otta, di Agoda, di Traveloka, di Trip semuanya gitu kan. Aku cari hotel yang sesuai sama keinginan aku juga, mulai dari jaraknya, mulai dari harganya, mulai dari fasilitas yang ditawarkannya gitu kan. Jadi semuanya aku cari yang cocok. Nah, setelah hotel itu kita sudah dapet, nanti kita konsul sama pihak muasasahnya dan kita nanti biar cek si hotel tersebut itu sudah terakreditasi atau sudah masuk nusuk apa belum, karena memang sekarang itu umroh sekarang itu lebih ketatnya adalah hotel itu harus yang sudah terkoneksi atau yang sudah terdaftar di nusuk, jadi nggak boleh asal-asalan. Tapi alhamdulillah sih ya, kalau yang selihat aku di Otta, di aplikasi-aplikasi yang sudah jelas lah terteranya, misalkan hotelnya bintang 3 gitu ya, mostly sih rata-rata memang sudah ada di nusuk, walaupun ada beberapa 1, 2, 3 yang memang belum. Jadi kita sendiri nanti yang memastikan, dicek, bisa dicek di aplikasi atau dicek di websitenya, nanti aku taruh di sini ya, website untuk cek sudah terdaftar di aplikasi nusuk atau belum, kayak gitu. Jadi untuk umroh mandiri sekarang yang katanya ribet-ribet, sebenarnya enggak sih, cuman lebih ketat di masalah hotel aja, bahwa hotel itu sekarang harus yang terdaftar di nusuk dan harus ada approval hotelnya itu. Selanjutnya ketika pesawat sudah dipesan, hotel juga sudah mulai dapat ya, sudah mulai dapat yang serak walaupun memang belum dipesan nih, belum dibayar. Kita mulai untuk vaksin. Vaksin itu tetap penting ya teman-teman, walaupun katanya banyak rumor-rumor yang udah nggak ditanyain, udah nggak perlu kayak gitu. Tapi menurut saranku sih untuk kesehatan kita sendiri ya, untuk menjaga imunitas kita sendiri gitu ya, mending vaksin aja sih teman-teman. Oh ya, vaksin jangan mepet-mepet ya, kalau bisa sebulan sebelumnya udah vaksin lah, karena kalau nggak salah nih vaksin polio itu harus 40 hari sebelum keberangkatan itu kita sudah vaksin. Jadi waktu itu juga aku vaksin 40 hari sebelum berangkat sih, itu udah vaksin aku. Nah terus setelah sudah vaksin, nah mulai kita untuk mencari provider visa yang amanah, yang terpercaya, yang sudah resmi terdaftar PPIU. Tidak boleh asal travel ya, atau tidak boleh asal muasasah. Jadi kita harus pilih yang terpercaya, yang mudah-mudahan amanah gitu kan. Nah, itu ketika kita sudah mengirimkan persyaratan visa, kirim tiket pesawat gitu kan, kirim sertifikat vaksin, dan kirim bookingan hotel. Setelah melalui proses validasi hotel itu, hotelnya sudah fix, sudah benar terdaftar di nusuk gitu kan, dan akhirnya bookingan kita itu nomor pengajuan nusuknya sudah bisa di-approval oleh pihak hotelnya, kita bisa bayar untuk hotelnya, atau sebelum itu bisa bayar dulu, sudah kita lunasi gitu kan. Dan biasanya nanti keluar approval nusuknya gitu kan, bahwa hotelnya sudah di-approve gitu kan. Setelah itu tidak lama nanti proses visa akan dilanjutkan, dan paling membutuhkan waktu 2 atau 3 hari visa sudah bisa keluar. Nah terus kalau misalkan memang visa kalian itu lagi on proses atau memang sudah keluar, alhamdulillah misal keluarnya cepat gitu ya, kalian bisa langsung cari transportasi kalian selama di sana. Terutama transportasi ketika kalian sudah sampai di airport. Jadi di airport itu, di airport Jeddah maupun di airport Madinah, itu sistemnya gini teman-teman, bakal banyak petugas nusuk yang nanti bakal nanyain kita bahwa kalian itu bakal ke Mekahnya bakal naik apa gitu, kalian tuh bakal ke Madinahnya, ke pusat kotanya naik apa. Jadi intinya mereka itu tidak membolehkan jemaah yang mau ibadah itu lama-lama duduk di airport, itu gak boleh. Jadi begitu kita nyampe di airport, misal duduk juga gak boleh lama-lama, duduk sebentar misalkan gitu ya, itu harus langsung keluar karena mencegah penumpukan yang ada di airport gitu ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah kemarin aku dan suami memutuskan memakai kereta cepat Haramain. Nah untuk pilihan lainnya transportasinya sebenarnya ada banyak. Salah satu yang direkomendasikan lagi sama banyak orang itu adalah NW Bus namanya.
NWBus itu ya sudah resmi juga loketnya ada di dekat akuarium besar, di situ loketnya kalian bisa beli. Untuk jadwalnya kalau nggak salah memang NWBus sudah 24 jam ya, sudah banyak gitu. Jadi nggak seperti Haramain, malah kalau Haramain itu terakhir itu malah kayaknya kereta aku itu yang jam 11 malam ya. Itu justru kereta terakhir. Tapi kalau NWBus tahu aku 24 jam. Jadi mungkin memang bagi teman-teman nanti yang landingnya itu kayak jam 1 malam, jam 2 malam gitu, jam subuh gitu, pasti lebih amannya pakainya NWBus sih yang sudah ada 24 jam. Nah, bagi teman-teman yang visanya sudah keluar, saran aku sih kalian bisa download aplikasi Nusuk di Play Store dan nanti kalian sudah bisa melihat jadwal Raudoh. Jadi kalian nanti bisa cek nih kalian datangnya di Madinah itu kapan gitu kan, dan akhirnya kalian bisa booking permit Raudohnya di aplikasi Nusuk. Karena memang booking di Nusuk itu kebilangnya harus cepet-cepetan ya teman-teman ya, karena slotnya suka cepet habis. Jadi kalau visa kita udah keluar nih, misalkan hamin sebulan atau hamin 2 minggu sebelum kita berangkat gitu, buru-buru kita buka aplikasi Nusuknya dan kita langsung cari tanggal di mana kita pas di Madinah dan kita langsung booking permit Raudohnya ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kita semua udah beres nih, step by stepnya sudah kita lakuin semua, mulai dari pesan tiket pesawat, terus vaksin, kita terus sudah bikin visa, hotel juga sudah keluar approvalnya, visanya juga sudah keluar, sudah pesan tiket Haramain juga atau tiket transportasi yang akan kita gunakan gitu ya, begitu sampai Jeddah atau begitu sampai Madinah gitu kan. Nah, setelah itu kita lebih memperdalam lagi untuk belajar tata cara umroh mandirinya. Teman-teman bisa lihat di YouTube dimanapun, pokoknya sudah banyak cara-cara tata cara umroh mandiri gitu kan, tata cara umroh yang baik dan benar. Kalian pelajari pokoknya fokus deh belajarnya. Nah oke, segitu aja ya teman-teman ya untuk step by step umroh mandirinya. Gampang kan sebetulnya, gak rumit kok. Pokoknya kalau sebetulnya kita udah niat nih dan akhirnya udah kecebur, kalau bilangnya gitu ya, udah terjun, akhirnya nanti juga akan mengikuti alur sendiri kok, akan ngikutin arus. Aku juga tadinya gitu, pertama tuh cari pesawat dulu ya, akhirnya cari pesawat promo gitu kan. Terus akhirnya setelah udah dapet, yaudah kita vaksin yuk gitu kan. Karena vaksin itu kan berlakunya 3 atau 5 tahun ya, pokoknya kan lama juga ya. Jadi yaudah vaksin yuk, terus akhirnya kita mulai cari hotel gitu kan. Terus pas udah pesan visa juga kita akhirnya dibantu sama pihak provider visanya begini begitu gitu, dan akhirnya alhamdulillah proses itu semua akhirnya terlewati semua gitu teman-teman. Jadi menurutku bagi yang memang sudah tertarik, sudah ingin, gak usah takut, kalian bisa belajar bareng di grup-grup umroh mandiri. Kalian bisa gabung di grup aku untuk nanya-nanya seputar umroh mandiri. Nanti linknya aku taruh di komen ya teman-teman ya. Bagi yang mau gabung silahkan, nanti akan banyak teman-teman yang share tentang pengalaman umroh mandirinya. Insya Allah nanti proses untuk kita perjalanan mau umroh mandiri ini insya Allah banyak bantuannya kok, banyak informasi-informasi yang insya Allah bakal didapat oleh kita gitu. Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini, semoga bermanfaat, semoga jadi motivasi bagi teman-teman agar bisa umroh mandiri secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Thanks for watching. Dadah. Assalamualaikum.